Oke, kita langsung lihat aja ya bagaimana curhatan seorang pendeta soal pelarangan ibadah yang memang sudah sering sekali terjadi di Indonesia yang kita cintai ini. Ini dari postingan di Instagram Bang Permadi Arya. Langsung aja ini dia ya. Terutama suara gereja di Indonesia. Hmm. Pada tahun ini saya juga sudah datang ke Lampung anggota kami GKKD, Gereja GKKD dan GPIN yang sementara sedang beribadah lalu kemudian ditutup hanya karena alasan belum punya izin. Ya. Kami agak bingung di Indonesia ini bahwa kebebasan beragama menurut pasal 29 itu sudah selesai. Tetapi masih banyak orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu, bahkan kepala daerah yang menjadi motor di dalam usaha dan upaya melarang adanya ibadah dari umat Kristiani, bahwa kegiatan-kegiatan ibadah yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang dasar sepertinya belum bisa diimplementasikan dengan baik. Tetapi kalau sampai hari ini kemudian betapa susahnya kami harus beribadah, saya masih menanti pemimpin di negeri kini yang bisa menjamin bahwa toleransi di dalam kebangsaan itu benar-benar bukan merupakan wacana, tetapi dia merupakan sebuah bagian dari perjuangan yang harus kita jaga bersama-sama, terutama suara gereja. Jadi kalau kita melihat di sini sebenarnya teman-teman ya, kita memang seperti meragukan apa yang pernah disampaikan oleh seorang Pak Presiden Joko Widodo. Itu kalau saya nggak salah itu di tanggal 17 Januari 2023, di mana beliau pernah mengingatkan seluruh para kepala daerah ya, di mana dia mengatakan bahwa konstitusi itu ya menjamin kebebasan untuk beribadah. Sebab itu ya para kepala daerah bahkan mungkin lembaga atau instansi juga kepolisian bahkan TNI pada saat itu juga diingatkan oleh Pak Joko Widodo bahwa jangan pernah main-main ya soal beribadah gitu ya. Jadi artinya bahwa beribadah itu bebas ya, dan itu dijamin oleh konstitusi. Tapi kalau kita melihat beranjak daripada pidato Pak Joko Widodo, justru kita terlalu banyak melihat ya pelarangan-pelarangan ibadah terjadi, dan termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Pendeta di sini bahwa sampai seorang ketua RT di Raja Basa Jaya aja di Bandar Lampung juga harus menghentikan ibadah yang sedang berlangsung, yaitu di Gereja Kristen Kemah Daud ya. Dan kita akan coba lihat saja di sini bagaimana juga postingan dari Bang Permadi Arya ini. Kita akan bacakan beberapa komentar yang ada di sini ya. Oke, sebentar. Ya. Ya, paling atas ya, ini dia. Curahan hati Pendeta Roni Mandang dari PGLII atau Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga Injil Indonesia di forum pada tanggal 26 Agustus 2023. Saya yakin adalah jeritan hati hampir semua umat Kristen di Indonesia juga. Ya, betul sekali. Ya. Ini dia, nuwun sewu sangat ya Pak Gus Yakut. Ya, ini seorang Pak Menteri Agama yang ngapunten kulo nyenggol panjenengan ya, karena kulo sedih Gus lihat penderitaan umat Kristiani yang jadi korban persekusi di hampir setiap ibadah minggu mereka di berbagai tempat ya. Lalu di bawahnya ada juga komentar dari Vivi Rizky ya. Jadi apa fungsinya kemarin Menteri Agama diganti kalau permasalahan persekusi ibadah agama lain juga masih tutup mata dan telinga? Saya Muslim tapi juga saya sedih kalau kebebasan yang paling mendasar saja kurang bisa toleransi. Ya, kenapa bagimu agamamu dan bagiku agamaku saja masih belum paham konsepnya? Kalau iman sudah tebal, mau ada orang beribadah depan kita pun nggak akan kok kita terganggu ya. Kenapa begitu takut melihat umat lain beribadah seakan mengancam kehidupan kita? Nah ini dia ya, sama halnya seperti apa yang pernah disampaikan oleh Pak Ustadz Suparman Abdul Karim bahwa nggak ada masalah kalau misalnya rumah ibadah orang lain dibangun ya di dekat rumah kita, daripada yang dibangun itu malah tempat hiburan malam ya. Ini lebih parah malah. Jadi ya kita kalau memang udah imannya kokoh di dalam iman dan kepercayaan kita, maka kita nggak akan terganggu dengan orang lain yang berbeda agama dengan kita ketika mereka melakukan ibadah mereka, karena itu adalah hal yang wajar ya bahwa kita punya kebebasan di negara kita Indonesia ini. Tapi ya itulah teman-temannya. Nah ini dia, lalu rupanya tadi masih ada di bawahnya, sedih ya saya lihatnya Indonesia Bhinneka Tunggal Ika ini belum merdeka seutuhnya ya. Nah itu sebabnya tadi juga saya melihat bahwa Pak Pendeta ini
seperti ragu dengan kepemimpinan Pak Jokowi ya, sehingga dia menantikan tentunya bagaimana nanti ada seorang pemimpin yang akan tampil ya, tentunya di tahun 2024 yang akan menggantikan Pak Joko Widodo, yang dimana kita tidak hanya mendengarkan sebuah pidato atau wacana yang akan disampaikan oleh pemimpin itu nantinya, tapi ada tindakan yang tegas sehingga orang-orang yang melakukan intoleransi ini benar-benar kalau boleh berkurang, bahkan dihapuskan di bumi Indonesia ini. Jadi orang-orang seperti itu nggak boleh dibiarkan begitu ya. Jadi ini tergantung kepada pemimpin nantinya ya, siapa yang akan terpilih di Pilpres 2024 ya. Lalu selanjutnya ada juga komentar dari Rio Zarais ya. Rata-rata yang suka bubarin gereja itu pendukung Anies semua, bisa dicek. Begitu ya. Di sini juga teman-temannya disindir soal Anies Baswedan, katanya yang biasa bubarin gereja itu pendukung-pendukungnya Anies Baswedan, teman-teman. Oh, nggak ngerti ya, kita juga nggak tahu lah ya. Lalu kemudian ada juga komentar dari Indra Wudi. Maaf ya, ada undang-undang yang menjamin kebebasan beribadah kan ya. Nah, kalau ada yang melanggar itu, apakah ada hukumannya? Saya belum pernah dengar soal hukuman ini. Mungkin karena itu mereka merajalela bubarin sana sini. Nah, itu dia, seharusnya kan ada yang namanya undang-undang. Kalau misalnya dilanggar, maka seharusnya ada hukuman atau ada sanksi yang akan diberikan. Tapi kalau kita melihat apa yang terjadi di Gereja Kristen Kemadaut Bandar Lampung itu, ketika seorang ketua RT ya melompati pagar tanpa izin gitu ya, karena memang pintu pagarnya sudah ditutup, dia melompatin pagar itu dan kemudian masuk ke dalam sebuah bangunan gedung yang dimana di situ ada orang-orang Kristen sedang beribadah, dan dia langsung menghentikan ibadah itu ya. Tapi kemudian setelah akhirnya ya divonis, beliau hanya divonis dengan hukuman penjara 3 bulan saja. Bayangkan ya, saya pikir ini nggak adil ya menurut saya, karena bukan hanya menghentikan ibadah, tapi dia memasuki pekarangan orang tanpa izin juga gitu loh ya. Jadi kalau yang namanya jaminan konstitusi ini bukan main-main loh. Jadi seharusnya hukumannya lebih berat daripada tindakan-tindakan anarkis yang lain. Ini menurut saya teman-temannya, karena ini menyangkut soal hak asasi manusia gitu ya. Lalu berikutnya ada juga komentar dari Tina Titale ya, Tuhan tidak pernah tidur, amin amin ya. Dia akan tampung semua air mata umatnya dan menjawab setiap doa-doa kami ya. Tabur tuai pasti ada tentunya ya, maksudnya apa yang ditabur akan dituai juga nantinya ya. Terima kasih Mas Permadi Aktivis 2 yang selalu menyuarakan cerita hati kami kaum minoritas di Indonesia khususnya. Oke, jadi teman-teman tentunya dalam hal ini kita jangan pernah tinggal diam juga. Bukan berarti kita harus melawan dengan kekuatan fisik kita ya, tetapi ayo kita suarakan. Tentunya di sini kita mengharapkan banyak orang-orang Kristen juga yang harus tahu soal aturan-aturan peribadatan ini, apalagi soal SKB 2 Menteri yang hampir ya kita diobok-obok dengan aturan ini, padahal sebenarnya soal peribadatan itu tidak perlu minta izin ya. Yang penting kita beribadah ya, kita bebas dimanapun ya, asalkan tidak mengganggu orang lain. Ada juga kita banyak melihat di jalan-jalan ya, mereka sampai menutup jalan ketika mereka melakukan kegiatan ibadah mereka, tapi nggak ada yang komplain gitu ya. Jadi semuanya tergantung kepada hati kita ya, karena orang-orang yang melakukan hal yang intoleran ini adalah orang-orang yang hatinya nggak beres ya kan. Oke, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.